Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. oh, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hey! Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Kita mau terus ikut Tuhan Yesus di lembah yang kelam, di badai yang menderu. Mari kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing
tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang bisa hadir di tempat ini, kita bisa bertemu kembali, kita akan beribadah bersama-sama. Dan saya juga menyapa yang mengikuti secara streaming, selamat mengikuti. Kiranya Bapak Ibu yang mengikuti juga mengikuti dengan khusyuk dan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih menolong kami dan melayakkan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membawa kami, melayakkan kami berjumpa dengan Allah yang kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan melimpahkan berkat dan rahmat bagi kami semua. Dan biarlah kami dengan segenap hati dan kekuatan, kami juga akan bersorak, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan yang telah mengasihi kami. Kami membuka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa langkah kita sampai hari ini, di tempat ini, bahkan di titik ini, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan ataupun kelayakan kita, tetapi semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu,
Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam kasih-Nya, Tuhan memanggil kita untuk datang dengan hati yang jujur, mengakui segala dosa dan kegagalan kita. Mari kita datang di hadapan-Nya. Kita mengakui akan segala pikiran, perkataan, sikap hati, bahkan tindakan-tindakan kita yang tidak mempermuliakan Tuhan. Secara pribadi, mari kita berdoa. Dengan hati yang jujur, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sungguh kami menyadari ada begitu banyak hal yang kami lakukan tidak mempermuliakan Engkau. Pikiran-pikiran kami yang tidak mempermuliakan Engkau. Perkataan kami yang menyakiti hati sesama kami. Terlebih lagi kami menyakiti hati Tuhan. Motivasi-motivasi kami yang tersembunyi Tuhan. Engkau tahu, bahkan setiap kegagalan-kegagalan kami, di dalam kami melakukan kehendak-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Tuhan, sucikan kami dan kuduskan kami. Kami bersyukur hanya karena oleh anugerah-Mu, Engkau mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami, yang membebaskan kami, yang melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau meninggikan Engkau. Biarlah Engkau saja yang kami tinggikan, kami agungkan, dan kami muliakan di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah minggu ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Sebagai respon atas berita Allah, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa
oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Saudara, di dalam setiap musim kehidupan, baik di saat kuat ataupun lemah, kita tidak pernah jalan sendirian. Tuhan adalah sobat yang setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur itu kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi dengan sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, hanya nama Yesus yang menghibur hati setiap kita. Mengikut Kristus bukan hanya di saat jalan hidup kita terasa indah, tetapi mengikut Dia
di saat jalan melangkah kita di lembah yang gelap, Kristus adalah juru selamat kita. Mari kita berjalan bersama Dia, karena Dia menyertai setiap langkah hidup kita. Bersama-sama kita berjalan dengan juru selamat kita. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Mari kita ikut Dia. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sekali lagi mari kita berjalan bersama juru selamat kita ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan mengenal hati kita dan melihat hidup kita. Hari ini kita mau datang bukan untuk menyembunyikan diri, melainkan kita mau membuka hati kita. Kita mau memohon kepada Tuhan untuk membentuk hidup kita agar kita berjalan setia sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sungguh kita telah melihat dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kebaikannya yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk tetap setia melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita masuk di dalam doa. Mampukan kami untuk kami didapati sebagai hamba yang setia. Karena jikalau bukan Tuhan yang menolong kami tidak sanggup. Kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa yang seringkali menyimpang dari apa yang seharusnya kami kerjakan. Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus menjagai kami. Jikalau pada pagi hari ini kami akan kembali belajar firman Tuhan, biarlah firman-Mu membawa kami untuk kembali kepada kebenaran, menolong kami meluruskan hati kami menjadi seorang hamba yang setia. Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan hamba-Mu ini yang sangat terbatas, penuh dengan kelemahan dan dosa. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan memampukan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita memuji Tuhan, kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali belajar dari 2 Korintus 6 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-10
dengan satu tema True Marks of True Servants. Tanda yang benar dari seorang hamba yang benar. Ya, kurang lebih seperti itu. Apa sih tanda dari seorang hamba yang benar? Nah, Bapak Ibu, kita hidup di zaman digital, eranya orang memakai HP, ya, memakai gadget, begitu mudah melihat peristiwa-peristiwa yang ada di luar, dan yang ditekankan saat ini adalah tentang ketenaran, tentang viralitas. Betul ya? Orang itu bisa viral itu hanya karena dua hal sebetulnya. Karena sangat baik atau sangat buruk. Udah, itu aja. Kalau enggak sangat baik, ya sangat buruk begitu ya. Jadi orang bisa dikenal luas itu dengan gampangnya ketika mereka mungkin mengucapkan sesuatu yang kontroversial. Wah, langsung kemana-mana. Dengan video yang pendek, dengan pernyataan atau dengan satu momen orang bagikan itu bisa langsung menyebar luas. Siapa di sini yang tidak pernah mendapatkan link di grup WA? Ya, sudah ditonton berapa ribu kali dan siapa yang tidak tergoda untuk ngeklik itu? Siapa? Ya, di sini sering ya di WA dapat link. Wah, ini ada apa, berita apa, berita apa. Nah, sekarang itu zamannya ketenaran dan viralitas. Orang dikenal bisa dengan cara-cara yang mudah. Orang bisa dikenal dengan hanya satu perkataan video singkat tanpa, nah ini pentingnya Bapak Ibu ya, tanpa memperhatikan kedalaman dari orang itu. Tanpa memperhatikan karakter orang itu. Pokoknya videonya singkat, menarik, sudah nanti viral. Nggak peduli di dalam kehidupan sehari-harinya dia ini orang baik sungguhan atau sebetulnya dia adalah orang yang tidak baik. Nggak peduli, yang penting viral dulu. Nah, makanya beberapa orang pada akhirnya membuat satu standar yang namanya keberhasilan. Nah, seperti ini. Akhirnya orang terjebak, ukuran keberhasilan seringkali direduksi, dikurangi. Menjadi apa? Menjadi seberapa banyak yang melihat, seberapa banyak yang menyukai, dan seberapa banyak yang mengikuti. Pokoknya kalau sudah banyak yang likes, yang kasih jempol, sudah banyak yang memutar, yang melihat, sudah banyak yang mengikuti, berarti itu berhasil. Gitu. Zaman sekarang itu keberhasilan itu direduksi itu menjadi seperti itu. Dikurangi artinya ya sebegini. Jadi Bapak Ibu kalau punya media sosial, ya apapun itu, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, kalau sudah banyak yang melihat, sudah banyak yang like, sudah banyak yang mengikuti, mungkin orang dunia akan mengatakan, kamu berhasil. Kamu berhasil. Nah begitu. Tapi sebetulnya apakah demikian Bapak Ibu? Apakah betul hanya karena disukai, diikuti dan dilihat, maka itu menjadi sebuah standar keberhasilan? Nah di dalam hal kerohanian kadang-kadang nilai keberhasilan yang seperti ini terbawa Bapak Ibu. Ya nilai atau logika ini kadang-kadang merembes di dalam kehidupan rohani dan pelayanan. Pelayan Tuhan bisa tergoda untuk diukur dari mana? Dari popularitas, dari pengaruh, atau dari citra publik. Yang viral dianggap berhasil. Jadi hamba-hamba Tuhan yang viral, yang terkenal, yang pengikutnya banyak, yang like-nya banyak, begitu, yang FYP-nya dilihat banyak orang, wah itu berhasil. Itu berhasil. Tapi yang tidak terlihat, yang mungkin tidak punya media sosial, yang mungkin mereka pelayanan di pedalaman yang tidak ngerti internet atau tidak ada internet, mereka dianggap apa? Berhasil enggak? Enggak. Mungkin mereka dianggap gagal. Mungkin mereka dianggap, kamu enggak berhasil. Loh kenapa? Ya kamu tidak ada yang lihat, tidak ada yang like, tidak ada yang memfollow kamu begitu. Nah yang ramai dipuji, dianggap dipakai Tuhan. Ya kan? Yang ramai diikuti dianggap itu dipakai Tuhan.
Tapi yang menderita, yang tersembunyi dianggap kurang berbuah. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu di dunia sekarang. Kadang-kadang logika ukuran keberhasilan menurut kacamata dunia itu diterapkan di dalam pelayanan. Tetapi apakah benar demikian? Di dalam kehidupan gereja dan pelayanan, pada akhirnya akan muncul pertanyaan. Nah kalau begitu, bagaimana kita bisa mengenali pelayan Tuhan yang sejati? Bagaimana kita bisa mengenali pelayan Tuhan yang sejati? Apakah dari ketenarannya? Apakah dari fasih bicaranya? Apakah dari jumlah pengikutnya? Apakah dari jumlah yang nge-likes videonya? Apakah dari jumlah orang yang nge-share videonya? Nah pertanyaannya, bagaimana kita mengenali seorang pelayan Tuhan yang sejati? Nah kita akan menemukan atau kita akan belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus pada waktu dia menulis surat kepada jemaat Korintus yang kedua. 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-10. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus berkaitan dengan hamba Tuhan atau pelayan yang sejati. Saya akan membaca ayat yang ketiga Bapak Ibu, lalu jemaat Bapak Ibu membaca ayat yang keempat, demikian secara bergantian. Ya, mari kita memulai. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita masih mengingat, salah satu latar belakang kenapa Paulus menulis surat Korintus ini adalah yaitu untuk membela kerasulannya, untuk menegaskan kembali kepada jemaat di Korintus bahwa dia adalah benar-benar hamba Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena jemaat Korintus pada waktu itu hidup di tengah-tengah budaya Yunani Romawi yang sebetulnya tidak jauh beda dengan zaman modern sekarang, yaitu ketika mereka menganggap retorika, menganggap prestis, menganggap penampilan luar itu menjadi sebuah standar keberhasilan Bapak Ibu. Jadi enggak jauh beda sebetulnya dengan zaman sekarang. Orang-orang Korintus pada waktu itu terpengaruh, mereka mudah terkesan Bapak Ibu dengan apa? Dengan rasul-rasul palsu kalau Bapak Ibu melihat latar belakangnya. Mereka mudah terpesona dengan orang-orang yang fasih berbicara. Mereka mudah terpesona dengan orang-orang yang penampilannya baik, good looking mungkin kalau zaman sekarang. Mereka begitu mudah hatinya terpaut dengan hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika jemaat Korintus memiliki pemikiran yang seperti ini, Paulus ingin meluruskan Bapak Ibu. Sebetulnya standar pelayanan yang benar menurut Allah itu apa sih? Kalau kita melihat di dalam keseluruhan surat 2 Korintus, Paulus ingin mengatakan bahwa
Paulus meluruskan standar pelayanan yang benar menurut Allah. Ya. Standar yang benar menurut Allah di tengah-tengah budaya Yunani, Romawi yang sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya retorika. Kefasihan berbicara. Yang sangat-sangat menjunjung tinggi prestis, kemewahan, gaya hidup. Yang sangat-sangat menjunjung tinggi penampilan luar. Nah, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Jadi saat Rasul Paulus menghadapi kritik, Bapak Ibu. Saat Rasul Paulus dipertanyakan kerasulannya, Bapak Ibu. Orang-orang bertanya, sebetulnya ini Rasul Tuhan bukan sih? Sebenarnya Paulus ini dipakai oleh Tuhan sungguh-sungguh enggak sih? Paulus tidak membalas dengan memamerkan deretan prestasi, Bapak Ibu. Nah, ini menarik sekali. Biasanya kalau orang dikritik, biasanya kalau orang itu diremehkan, yang dilakukan seseorang apa? Menunjukkan kehebatannya, betul kan? Menunjukkan prestasinya. Kalau ada orang dikritik biasanya, wah kamu nggak tahu, aku sudah melakukan ini dan itu. Sederetan perbuatan besar yang wow, yang spektakuler, mungkin disampaikan. Tetapi Paulus pada waktu dia dikritik, pada waktu dia dipertanyakan, pada waktu dia dibanding-bandingkan dengan hamba Tuhan itu yang fasih di dalam retorika, prestis dan penampilan. Menarik sekali, dia tidak membalas dengan memamerkan prestasi atau kesuksesan besar. Tetapi di dalam bagian ini justru dia menunjukkan bukti yang mengejutkan banyak orang. Yaitu apa? Dia menunjukkan bukti ketulusan pelayanannya, yaitu di dalam penderitaannya. Menarik ya? Dia justru membela dirinya itu dengan menunjukkan apa? Aku ini sudah menderita. Aku ini banyak sekali mengalami penderitaan. Nah, mungkin Bapak Ibu kita berharap, wah ini kalau saya jadi Paulus, mungkin saya akan membanggakan pelayananku. Mungkin saya akan mengatakan, oh aku ini adalah ini begitu. Ya, Paulus memang pernah menyampaikan itu. Ya, Paulus memang pernah menyampaikan keunggulan dia. Tetapi di dalam bagian ini sekali lagi di 2 Korintus dia tidak menyampaikan itu. Dia justru terbuka tentang apa Bapak Ibu? Tentang beban berat yang dia pikul. Tentang penderitaan yang dia terima. Dan mungkin menurut kita, wah ini sulit dibayangkan ya. Sulit dibayangkan. Ya apa Paulus kok bisa melakukan itu? Tetapi di dalam bagian ini kita melihat, Paulus ingin mengatakan bahwa kesetiaan di dalam penderitaan, kesetiaan di dalam pelayanan, sebetulnya itu adalah salah satu tanda yang sangat jelas bahwa dia adalah pelayan Tuhan yang setia. Paulus ingin mengatakan, kesetiaan di dalam pelayanan, kesetiaan pada waktu dia mengalami penderitaan, dia memberitakan Injil. Sebetulnya itu adalah salah satu tanda yang sangat-sangat jelas bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang sejati. Paulus ingin mengatakan bahwa legitimasi pelayanan Kristen itu tidak diukur dari penampilan. Pelayanan Kristen itu tidak diukur dari popularitas. Pelayanan Kristen itu tidak diukur dari kesuksesan lahiriah. Tetapi Paulus ingin mengatakan pelayanan Kristen itu diukur dari kesetiaan. Kesetiaan dari apa? Kesetiaan dari panggilan Allah yang diwujudkan di dalam ketekunan. Yang diwujudkan di dalam ketekunan, di tengah-tengah penderitaan. Yang diwujudkan di dalam karakter yang mau dibentuk oleh Roh Kudus. Dan di dalam bagian ini, pelayan yang sejati itu diwujudkan di dalam apa? Hidup yang tidak menjadi batu sandungan bagi Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-10, kita akan melihat pelayan yang sejati itu tandanya seperti apa. Pelayan yang sejati itu tandanya seperti apa. Ada 3 hal yang akan kita pelajari nanti Bapak Ibu. Yang pertama ayat yang ketiga, kita akan nanti belajar
bahwa pelayan yang sejati itu menjaga Injil agar tidak tercela. Pelayan yang sejati itu juga membuktikan diri melalui ketekunan di dalam penderitaan. Dan pelayan yang sejati itu ditandai oleh karakter Kristus yang benar-benar hidup di dalam diri pelayan itu. Lalu yang terakhir nanti di dalam ayat 7 sampai dengan yang ke-10, Paulus mengungkapkan, walaupun dia banyak mengalami penderitaan selama pelayanannya, tapi ada satu sukacita yang dia terima, yaitu ketika Allah memandang dia dan sudut pandang Allah itu berbeda dengan sudut pandang dunia. Sukacita di dalam paradok Injil itu nanti sebagai penutupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya bagian ini itu mirip sekali dengan pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca di penghujung surat 2 Korintus pasal yang ke-11 itu juga sama. Paulus di sana juga menceritakan tentang pergumulan dia sebagai hamba Tuhan. Paulus di sana menceritakan bagaimana begitu dia memberikan diri untuk Injil dan bahkan dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. Di pasal 11 banyak dicatat bagaimana dia hampir mati, bagaimana dia naik perahu, karam di tengah-tengah kerusuhan dan lain sebagainya, itu di pasal yang ke-11 itu dicatat. Tapi mari kita melihat di ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10 ini. Nah Bapak Ibu, bagian yang pertama yang akan kita pelajari yaitu ketika Paulus memberikan sebuah tanda pelayan yang sejati itu menjaga Injil agar tidak tercela. Itu bagian 1 ayat yang ketiga. Saya baca sekali lagi, di dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 3 itu dimulai dengan satu kalimat yang berbicara tentang integritas pelayanan, Bapak Ibu ya. Berbicara tentang integritas pelayanan. Paulus mengatakan tidak memberi sandungan di dalam hal apapun. Tidak memberi sandungan. Nah, batu sandungan itu apa sih? Nah, batu sandungan itu kurang lebih kalau di dalam konteks ini adalah satu tindakan apapun itu ya. Entah itu tindakan, pikiran, perkataan, sesuatu yang bisa membuat orang itu syak, tersakiti. Ya, saya kasih contoh misalkan menjadi batu sandungan itu ketika kita makan dari buah misalkan persembahan misalkan ya. Siapa di sini yang pernah makan buah dari persembahan misalkan ada di mana, di tempat ibadah tertentu atau dari pemakaman atau apalah gitu, biasanya kan ada buah begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu makan, terus ada jemaat lain yang menegur Bapak Ibu, "Loh, kenapa kamu makan buah itu? Gitu. Bukankah itu dipersembahkan bla 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 bla?" Lalu dia merasa syak. Nah, kalau kita tetap makan terus, nah itu menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita sudah daripada ini menjadi batu sandungan orang lain, aku enggak makan. Nah, itu berarti melepaskan hak dan tidak menjadi batu sandungan. Nah, kurang lebih seperti itu contoh yang paling sederhana. Atau mungkin contoh yang lain misalkan ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu dan banyak orang Kristen bertanya tentang apa yang Bapak Ibu lakukan. Padahal tindakan itu tidak berdosa. Ya, sesuatu hal yang normal itu. Tapi banyak menanyakan, kamu kok melakukan ini dan itu gitu. Ya sudah, lebih baik enggak usah melakukan. Kenapa? Kalau terus melakukan nanti jadi batu sandungan. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, batu sandungan ya, jadi merujuk pada sesuatu yang membuat orang lain itu jatuh, tersandung. Itu yang dimaksud di dalam bagian ini. Nah, Paulus mengatakan tidak memberi sandungan di dalam hal apapun. Baik dalam tindakan, baik dalam perkataan maupun pikiran. Bapak Ibu, Paulus sadar bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, hidup dia itu tidak pernah netral Bapak Ibu. Dalam arti begini, Paulus sadar bahwa cara hidupnya itu bisa menjadi jembatan orang untuk orang itu bisa mengenal Injil. Paulus sadar itu.
hidupnya itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi jembatan. Wah, aku gara-gara kehidupan Paulus, aku bisa mengenal Injil. Tapi Paulus juga sadar Bapak Ibu, kehidupannya itu juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia sadar betul, hidupnya bisa jadi jembatan, tapi hidupnya juga bisa menjadi batu sandungan. Dia sadar betul. Dan sebetulnya kehidupan kita juga seperti itu, betul ya? Kita itu, hidup kita itu kita tergantung kita mau mempergunakan seperti apa. Mau jadi batu sandungan atau mau jadi jembatan. Begitu. Nah, Paulus di dalam bagian ini, motivasinya bukan untuk kepentingan dia sendiri. Tapi itu untuk Injil. Supaya pelayanan Injil itu jangan dicela. Fokusnya bukan nama Paulus yang baik. Tetapi fokusnya adalah kehormatan pelayanan Injil. Nah, tujuannya dia tidak melakukan atau tidak menjadi batu sandungan itu bukan semata-mata dia dikenal baik, bukan. Tapi karena supaya Injil. Dan ini kalau kita melihat kok bisa seperti itu. Karena Paulus tahu Kristus Yesus pun juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, cukup panjang saya baca secara cepat. Di sana juga sama ketika kita belajar tentang karakter Kristus. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kristus adalah teladan yang tertinggi Bapak Ibu. Di dalam menjaga supaya kabar keselamatan itu tidak tercela. Ia hidup tanpa dosa. Dia rela difitnah, dia rela disalahpahami supaya keselamatan itu dinyatakan dengan murni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya hal ini juga bisa menjadi sebuah pilihan dan bahkan harus kita lakukan. Ketika kita menjaga hidup kita, sebetulnya kita juga sedang memantulkan kehidupan Kristus yang kudus itu kepada dunia. Ketika kita menjaga kehidupan kita dan orang bisa mengenal Kristus, maka itu kita sedang memantulkan kehidupan Kristus yang kudus itu bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang benar itu lahir dari siapa kita di hadapan Allah. Pelayanan yang benar itu bukan dari citra yang kita bangun di hadapan manusia. Tanpa karakter yang benar, bahkan kemampuan itu justru bisa menjadi bahaya rohani. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak yang dimiliki oleh Paulus sebetulnya. Banyak keunggulan kalau kita pelajari. Tetapi dia tidak mau menjadi batu sandungan. Dia tidak mau Injil itu menjadi tercela. Dia tidak mau Injil itu terganggu pemberitaannya gara-gara kehidupan dia. Tanda seorang pelayan yang sejati ketika dia memiliki integritas. Ketika dia hidup berusaha untuk memancarkan karakter Kristus itu di dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Ketika dia memancarkan kehidupan Kristus itu bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus maupun bagi jemaat-jemaat yang lain. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kehidupan kita sudah memancarkan kehidupan Kristus? Apakah kehidupan kita itu menjadi jembatan orang itu mengenal Kristus atau sebaliknya kehidupan kita menjadi batu sandungan? Lalu yang kedua, pelayanan sejati itu membuktikan diri melalui ketekunan di dalam penderitaan. Di dalam ayat 4 sampai dengan yang ke-5 saya baca sekali lagi. Sebaliknya, di dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu di dalam menahan dengan penuh kesabaran di dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran,
di dalam menanggung dera, di dalam penjara dan kerusuhan, di dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Nah, kalau kita melihat di ayat 4 sampai dengan yang kelima ini, Bapak Ibu, sebetulnya kata kuncinya itu ada di kata sebaliknya. Ya, sebaliknya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam bagian ini, Paulus tidak hanya menghindari yang salah. Paulus tidak hanya menyadari, oh aku nggak mau jadi batu sandungan nih. Tetapi di dalam bagian ini, Paulus juga membuktikan keaslian pelayanannya. Dia membuktikan keaslian pelayanan. Aku pelayanan seperti ini loh. Begitu. Ia menyebut dirinya itu sebagai pelayan Allah, dan ironisnya sekali lagi seperti tadi saya katakan, buktinya bahwa dia adalah pelayan Allah itu bukan kemewahan, bukan prestasi Bapak Ibu yang dipandang dunia, wow pelayanannya hebat. Bukan kenyamanan, wow dia pelayan Tuhan, hidupnya menjadi mewah, enak ini dan itu semuanya tersedia. Tapi dia menyampaikan tanda pelayan yang sejati. Dia menyampaikan dia adalah pelayan Allah itu dengan mengatakan apa? Banyak penderitaan. Banyak penderitaan. Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam bagian ini daftar penderitaan Paulus itu ya. Ada penderitaan, kesesakan, pukulan, penjara, kekacauan, jerih payah, berjaga-jaga, puasa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi tambahannya itu di pasal yang ke-11. Digigit binatang buas, naik perahu karam, dikeroyok orang dan lain sebagainya, disalahpahami dan lain sebagainya. Tetapi di dalam bagian itu ketika dia menyebutkan semua hal itu, dia merangkumnya dengan satu sikap utama yaitu apa? Ketekunan yang besar. Ketekunan. Ini bukan berarti Paulus pasrah Bapak Ibu. Bukan berarti Paulus pasrah tanpa harapan. Ya wes lah. Bukan berarti Paulus terus tidak melakukan apa-apa, enggak. Tetapi di dalam bagian ini Paulus ingin menegaskan bahwa di dalam semuanya itu, di dalam segala penderitaan ini aku bertekun dan aku bersandar kepada Allah. Ketekunan dan bersandar kepada Allah ini yang ditegaskan di dalam bagian ini. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu, pada masa sekarang ini, sangat sedikit sekali orang yang menonjolkan proses ketekunan dan usaha, upaya di dalam mencapai sebuah keberhasilan. Sangat sedikit sekali. Sekali lagi di era media sosial ini Bapak Ibu, banyak orang itu hanya membagikan highlight kehidupan itu sesuatu yang baik-baik saja. Betul atau benar? Berhasilnya, ya pencapaian, momen-momen indah, sesuatu yang bahagia. Ya, kalau kita misalkan ya, contoh yang paling sederhana, misalkan kita berwisata ke satu pantai begitu ya. Biasanya yang kita pamerkan apa? Pantainya yang indah, betul kan? Jarang orang yang memamerkan proses menuju pantainya itu. Ya, beberapa waktu yang lalu kami dengan guru-guru sekolah minggu, saya sendiri juga sebelumnya juga ke satu pantai. Sangat indah, saya pun juga demikian. Yang saya pamerkan foto pantainya, ya kan yang indah. Tapi siapa tahu menuju ke sana itu jalannya setengah mati Bapak Ibu ya. Ya ada satu pantai di daerah Tulungagung Bapak Ibu, waduh jalannya itu benar-benar es krim Bapak Ibu. Ekstrim ya, bukan es krim ya, ekstrim. Hanya satu mobil, kanan kiri jurang. Itu kalau papasan satu harus mundur Bapak Ibu, nggak bisa gitu ya. Terus turun banget, terus kalau jalannya halus nggak apa-apa. Itu jalannya rusak, aspal yang sudah berlubang-lubang begitu. Tapi kan kadang-kadang ya kecenderungan manusia yang dipamerkan pasti ya ini pantainya indah gitu kan. Nah Bapak Ibu masa-masa sekarang itu kan begitu Bapak Ibu. Penderitaan itu kan disembunyikan ya. Prosesnya itu disensor ya kan. Ada banyak ya orang, wah kok bisa ya dia bisa hidup enak gitu segala sesuatu
tercukupi begitu. Tapi prosesnya kan tidak dimunculkan. Ya kalau prosesnya dimunculkan mungkin orang nggak tertarik ya kan. Kalau kita pergi ke pantai ini loh jalannya susah rusak, mungkin orang nggak mau pergi ke situ, betul kan? Ya kan? Jarang sih seperti itu. Saya mungkin selama mengikuti beberapa media sosial saya menemukan satu kali ya orang yang seperti itu. Jadi kalau dia itu review nih satu pantai gitu ya. Dia itu bukan hanya ini pantainya indah, tapi dia review itu perjalanan dari rumah menuju ke tempat itu. Dan dia jujur apa adanya. Ini nanti ya kalian akan melewati jalannya itu seperti ini. Wah naik turun, wah susah, jauh dan lain sebagainya. Nah saya senang melihat, oh ya berarti kalau pengen ke situ berarti harus siap nih menanggung segala resikonya, jalannya rusak begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kecenderungan sekarang di masa-masa era sekarang itu ya, orang sekali lagi menunjukkan keberhasilannya, pencapaiannya, momen-momen bahagianya, prosesnya. Nah disembunyikan, gak perlu, nanti orang gak tertarik, nanti orang bukan hanya gak tertarik, mungkin nanti orang akan mencela, waduh kok cek susah kayak gitu begitu. Tetapi di dalam bagian ini Bapak Ibu, Paulus justru menunjukkan kebalikannya Bapak Ibu. Paulus justru melakukan kebalikannya. Dia membuka seluruh realitas kehidupannya. Dia membuka seluruh perjalanan pelayanannya Bapak Ibu. Termasuk dia membuka luka, air mata. Dia membuka segala kesakitan yang dia alami. Dia ungkapkan semuanya. Kenapa? Karena dia bisa melihat disitulah kesetiaan kepada Allah diuji. Disitulah dia melihat bagaimana pelayan Tuhan itu diuji. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di dalam bagian ini kita bisa merenungkan ya. Kadang-kadang kita mungkin juga pernah mendengar atau bahkan mungkin kita diam-diam berharap ya. Kita mengikut Tuhan berarti jalan hidup kita akan selalu mulus dan bebas dari air mata gitu kan. Mungkin kita memiliki pemikiran Tuhan, aku ini sudah melayanimu, sudah setia melayani, maka ya sekarang Tuhanlah wajib untuk membalasnya dengan memberi hidup yang tanpa masalah. Gitu. Mungkin kita pernah mendengar ucapan seperti itu, atau mungkin kita pernah diam-diam di dalam hati, Tuhan aku sudah melakukan ini dan itu loh ya untuk Engkau, sekarang giliran Engkau ya, Engkau punya kewajiban mengembalikan kehidupanku pada satu kehidupan yang tanpa masalah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah itu sebuah kebenaran? Kalau kita mau belajar firman Tuhan Bapak Ibu, kalau kita mau melihat apa yang dikatakan Alkitab, kita akan menemukan sebuah realitas yang berbeda. Alkitab sekali lagi tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Tetapi Alkitab menjanjikan penyertaan Tuhan di tengah badai tersebut. Sekali lagi ya, kalau kita mau melihat, Alkitab tidak pernah menjanjikan kehidupan kita tanpa badai. Tapi Alkitab, Tuhan menjanjikan penyertaan Tuhan di tengah badai itu. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-20 misalkan. Tuhan Yesus mengatakan, ingatlah apa yang kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku. Lalu di dalam Yohanes 16 ayat 33, Tuhan juga mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada damai sejahtera. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Paulus alami. Inilah yang Paulus sampaikan, bahwa dia sebagai seorang pelayan yang sejati. Dia tekun menghadapi semuanya itu, karena dia tahu ada Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Dan kalau kita melihat di dalam Korintus ini ya,
Bagi jemaat Korintus yang pada waktu itu Bapak Ibu ya, mengagungkan kenyamanan, mengagungkan keberhasilan, mengagungkan kehormatan. Paulus itu seolah-olah berkata begini, pelayanan yang sejati itu tidak diukur dari seberapa nyaman hidupmu, tapi seberapa setia engkau bertahan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun Paulus tidak ingin jemaat salah paham ya Bapak Ibu. Penderitaan saja bukan menjadi sebuah tanda kerohanian. Di dalam bagian selanjutnya ya, Paulus lebih dalam menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya ya, yaitu ketika dia hidup dibentuk oleh Kristus ya, ada karakter Kristus yang dia nyatakan di dalam bagian ini. Kalau penderitaan saja, mungkin dunia sudah mengenal. Ya, karena penderitaan saja mungkin dunia juga mengenal itu penderitaan. Banyak orang menderita. Tetapi tanda yang berikutnya itu tentang karakter. Ya, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7a. Saya baca sekali lagi ya. Di dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Di dalam bagian ini, ayat ini Paulus sedang berpindah Bapak Ibu. Dia tidak lagi berbicara tentang penderitaan lahiriah, tetapi dia berbicara tentang kualitas kerohanian dari seorang pelayan. Ya. Paulus berkata di dalam bagian ini, dia bersama dengan rekan-rekannya itu menghidupi Injil. Ya. Menghidupi Injil bukan melalui kata-kata tetapi juga di dalam karakter, di dalam watak yang mengakar kuat di dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam bagian ini ada beberapa karakter atau watak yang Paulus sampaikan. Di situ dikatakan di dalam kemurnian, di dalam pengetahuan, di dalam kesabaran, di dalam kebaikan, di dalam Roh Kudus, di dalam kasih yang tulus. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa pelayanan itu bukan sekedar apa yang kita katakan atau apa yang kita capai secara eksternal, tetapi terutama siapa kita sebetulnya di dalam Kristus. Siapa kita? Yaitu hidup yang dipenuhi dengan karakter, dengan kuasa dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Paulus itu bukan semata-mata ini kualitas dari moral yang baik. Ya. Paulus tidak hanya sekedar mengatakan, wah ini daftar moralitas yang baik di dalam kehidupan. Bukan. Tetapi sebetulnya Paulus itu ingin berbicara tentang kehadiran Allah di dalam dirinya yang mengubahkan dia, yang bekerja di dalam dirinya, ya, yang membuat dia itu semakin serupa dengan Kristus. Nah ini menjadi sebuah harapan kita semua, betul ya? Kita di tempat ini, kita ini ada di jalan yang sama, semakin serupa dengan Kristus. Ada banyak sarana anugerah Allah yang Tuhan sudah berikan bagi kita di tempat ini ya, melalui firman Tuhan, melalui pujian, melalui DG, melalui MSK, dan banyak hal yang lain. Itu adalah sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita itu semakin serupa dengan Kristus. Ya, semakin serupa, semakin serupa, semakin serupa. Hari lepas hari karakter kita itu dibentuk semakin serupa. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Paulus juga saksikan di dalam bagian ini. Karakternya semakin serupa dengan Kristus. Makanya di dalam bagian ini dia menambahkan bagian di ayat yang terakhir di bagian itu ya. Di dalam firman kebenaran, di dalam kuasa Allah. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan bahwa ketika dia bisa sampai kepada satu titik itu, ketika dia bisa menghadapi tantangan pelayanan, dia melewatinya dengan tekun dan setia, itu bukan karena dia. Tetapi karena kebenaran firman, karena ada kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup dia. Gambaran tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan pelayan Kristus. Seluruh karakter itu adalah apa?
manifestasi dari Allah yang ada di dalam seorang pelayan, yang bekerja di dalam seorang pelayan yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Jadi artinya Bapak Ibu, apa yang Paulus miliki, karakter-karakter itu, sebetulnya itu adalah buah dari Roh yang bekerja di dalam diri dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang ketiga ya. Bagian yang ketiga, yaitu pelayanan sejati ditandai oleh karakter Kristus. Nah kita sudah melihat 3 karakter atau tanda dari seorang pelayan yang sejati ya. Yang pertama tadi, dia tidak akan membuat Injil itu tercela, ya, dia tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu yang kedua tadi berbicara tentang ketekunan, lalu yang ketiga berbicara tentang karakter, lalu penghiburannya apa ketika sudah memiliki karakter itu. Nah ayat yang ke-7b sampai dengan yang ke-10, nah ini menjadi penghiburannya Bapak Ibu. Ini menjadi sukacitanya, yaitu ketika pelayan Tuhan itu hidup di dalam paradoks Injil. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 7b sampai dengan yang ke-10 itu ada kayak sesuatu yang dikontraskan begitu Bapak Ibu. Nah saya meringkasnya begini, dianggap penipu namun apa? Benar. Orang menganggap Paulus dan rekan-rekannya pada waktu itu yang melayani Tuhan ini penipu ini. Tapi sebetulnya dia benar. Lalu juga di sana dikatakan tidak dikenal namun dikenal. Tidak dikenal namun dikenal. Seperti mati namun hidup. Bersedih namun bersukacita. Miskin namun memperkaya banyak orang. Tidak memiliki apa-apa, namun memiliki segala sesuatu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menggambarkan kayak ini yang satu begini, tapi yang satu begini. Nah sebetulnya Paulus itu sedang berbicara tentang apa sih? Paulus itu berbicara tentang begini Bapak Ibu. Bagi dunia, seorang pelayan yang sejati itu mungkin tidak ada apa-apanya, tidak dianggap, tidak dikenal. Bagi dunia, pelayan Tuhan itu mungkin bisa dikatakan, mati kamu. Bagi dunia, pelayan Tuhan itu mungkin dikatakan enggak ada senang-senangnya, bersedih terus. Tetapi Allah tidak melihat seperti itu. Bagi Allah, semua hal itu kebalikannya begitu. Semua hal itu kebalikannya. Makanya saya ingin mengatakan begini, di dalam paradoks Injil Bapak Ibu, di dalam kehidupan kekristenan, ya paradoks Injil, apa yang lemah di mata dunia, itu justru kuat di mata Tuhan Bapak Ibu. Bahkan Tuhan itu bisa mengambil hal-hal yang buruk dan itu mengubahnya menjadi yang terbaik. Itulah paradoks Injil. Kadang-kadang kita merasa diri kita, aduh aku ini sudah melayani, tetapi kenapa ya disia-siakan, kenapa aku sudah melakukan kebenaran tetapi kok disingkirkan. Kenapa aku sudah menghidupi Injil tetapi kok ditolak oleh dunia. Kenapa aku sudah mengerjakan bagianku dengan penuh tanggung jawab, tetapi kok dunia malah menyingkirkan aku. Dan mungkin orang dunia akan menganggap kita lemah, kita kalah, kita mati, kita menderita. Tapi tidak demikian. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan dan mengerjakan bagian kita, ada satu sukacita. Mungkin kita mengalami sesuatu yang buruk Bapak Ibu, tapi percayalah, sesuatu yang paling buruk pun Tuhan bisa ambil kok. Itu menjadi sesuatu, mengubahnya menjadi yang terbaik. Bapak Ibu mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar kesaksian saya. Dulu saya pernah mengalami
di mana satu pelayanan yang saya kerjakan, saya merasa ini saya kerjakan untuk Tuhan. Saya merasa saya sudah mengerjakan tanggung jawab saya dengan baik. Tetapi justru masa-masa itu saya difitnah, lalu dihentikan pelayanannya. Sampai saya stres Bapak Ibu, beberapa bulan itu bisa sakit beberapa kali karena saya tidak melakukan apa-apa, hanya diam dan merenungi nasib. Tetapi ketika saya melihat kembali perjalanan itu, saya bisa melihat begini dan saya bisa mengatakan, iya ya, seandainya dulu Tuhan tidak mengizinkan saya mengalami hal terpuruk, terendah seperti itu, mungkin saya tidak ada di sini. Mungkin saya masih nyaman-nyaman saja dengan pelayanan yang dulu, dan ya mungkin ya pelayanannya itu-itu saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang sesuatu yang terburuk di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa ambil itu dan Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat kita terkesima ya Bapak Ibu. Dia memberi sukacita, Tuhan memberikan sukacita bahkan di tengah penderitaan Bapak Ibu. Dan menariknya Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam 18 bagian perjanjian baru yang berbeda, yang mayoritas ditulis oleh Rasul Paulus Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa di sana penderitaan dan sukacita itu muncul bersamaan. Sukacita itu selalu, ya, mayoritas selalu diawali dengan penderitaan. Bapak Ibu kalau nanti bisa membaca ya, penderitaan itu seringkali menjadi penyebab sukacita. Itu misalkan di Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu di sana akan menemukan bahwa kita, Paulus mengatakannya, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih karunia Allah dicurahkan oleh Roh Kudus. Kolose 1 misalkan, Kolose 1 juga berbicara tentang hal yang sama. Sukacita dan dukacita muncul bersamaan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Aneh ya, bersukacita kenapa? Karena boleh menderita. Paradoks ya, bersukacita karena boleh menderita. Aneh banget Bapak Ibu ya. Tapi itulah paradoks. Aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan di dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Bapak Ibu, Tuhan yang bisa melakukan ini. Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Nah, ada seorang yang hidup di abad yang keempat, namanya Johannes Chrysostomus. Ya, dia dijuluki dengan si mulut emas, ya, karena khotbahnya itu ya begitu dalam. Gitu ya. Khotbahnya itu sederhana dalam. Ya. Dia bukan orang yang ngomongnya itu berapi-api gitu ya. Ngomongnya itu ya santai begitu. Tetapi begitu dalam. Nah dia pernah ngomong begini Bapak Ibu. Dunia mungkin mengira kita ini berduka. Gitu. Padahal kita ini selalu bersuka cita. Kita mungkin tampak miskin padahal kita ini sangat kaya. Kehidupan mengikut Kristus itu memang unik. Apa yang tampak di permukaan seringkali berbeda jauh dengan kemuliaan yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, Johannes Chrysostomus itu ngomong seperti ini ya. Dunia itu mungkin melihat orang Kristen itu bodoh, ya kan? Dunia itu mungkin melihat orang Kristen itu ngapain sih orang Kristen itu? Kok mau menderita, kok mau hidup ya disia-siakan. Dunia mungkin menganggap orang Kristen kok lemah. Ketika Tuhannya dinista dan lain sebagainya. Kenapa kok mungkin tidak, mungkin berpikir kenapa ya orang Kristen kok tidak demo berjilid-jilid begitu, lemah itu orang Kristen. Mungkin begitu ya. Kita melihat dulu kasus-kasus yang sudah ada.
Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang tampak di permukaan seringkali itu berbeda jauh dengan kemuliaan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah seorang pelayan yang sejati yang mendapatkan penghiburan. Seorang pelayan yang sejati yang di dalam Tuhan dikuatkan. Sebagai penutup Bapak Ibu, hamba yang sejati sekali lagi tidak dikenal dari seberapa mengesankan penampilan mereka. Tetapi dari seberapa setia dia mencerminkan Kristus. Kita semuanya adalah hamba-hamba sejati Bapak Ibu. Kita semua memiliki tugas yang sama. Kita semua memiliki beban yang sama. Menjadi pancaran Kristus. Mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah orang melihat kita sebagai hamba yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa memancarkan Kristus, mencerminkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua. Biarlah kami hidup menjaga supaya Injil tidak tercela. Tuhan juga memampukan kami untuk kami hidup di dalam ketekunan mengikut Kristus. Bahkan Tuhan yang akan terus mengubah kami. Karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan terima kasih. Siapapun kami yang ada di tempat ini, jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami dan memampukan kami. Inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Camp Keluarga Rekinden hadir kembali. Yuk, mari bersekutu bersama dalam satu keluarga Kerajaan Allah, merayakan anugerah dalam keluarga. Kita akan menginap bersama-sama selama 1 malam, mulai tanggal 1 sampai 2 Mei 2026 di Grand West Hotel Trawas. Daftarkan diri Anda, teman-teman maupun keluarga melalui rek.or.id/event atau hubungi Kak Santi di nomor yang tertera. Sampai ketemu! Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini yaitu berkaitan dengan camp keluarga yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 Mei, yaitu bertepatan dengan Hari Buruh Nasional. Jadi saya pikir
karena kita tidak ada yang ikut demo, jadi lebih baik kita ikut camp saja ya. Jadi akan dilaksanakan pada 1 Mei, kita berangkat bersama-sama pagi hari, lalu tanggal 2 hari Sabtunya itu nanti kita akan pulang. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di sini ya dengan Ibu Santi atau Kak Santi, atau juga bisa langsung ke linknya rek.or.id/event yang biasanya kita gunakan. Nah, yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu, di sini sudah tertera biaya untuk peserta, tetapi menjadi sebuah tradisi yang harus kita jaga di rek ini, bahwa biaya bukan menjadi sebuah kendala ya. Jadi biaya bukan menjadi sebuah kendala. Jadi Bapak Ibu yang merasa memang aku tidak atau aku keberatan dengan biaya ini gitu, apalagi yang mungkin nanti banyak anggota keluarganya, is okay. Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Ibu Santi untuk kita bisa membicarakan hal tersebut ya. Yang paling penting adalah pokoknya Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, itu yang menjadi tujuan kita ya. Jadi sekali lagi jangan biaya menjadi kendala. Bapak Ibu bisa nanti berbicara dengan panitia begitu ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali ibadah, bisa angkat tangan sebentar sih kalau ada. Ada? Oh ya, selamat datang, Tuhan memberkati. Di tempat ini kita ada 3 kali ibadah, pukul 8, pukul 10 dan pukul 5 sore ya. Jikalau saudara berdomisili di Surabaya, kami sangat senang kalau kita bisa beribadah bersama dan bertumbuh di tempat ini ya. Selamat datang, Tuhan memberkati. Ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama-sama pada saat pagi hari ini. Kita berdoa untuk cuaca yang ekstrim terjadi di Indonesia yang menimbulkan banjir di beberapa daerah. Kiranya Tuhan yang akan menolong segera surut dan Tuhan juga memberi kesehatan, kekuatan bagi kita semua. Lalu juga untuk kebutuhan guru dan proses pembelajaran di SMP Kristen Exodus yang ada di Papua, Sorong. Biarlah Tuhan juga yang akan menolongnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, memakai untuk alat kemuliaan Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu, jemaat Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus menopang kami, memberkati kami. Di dalam segala hal yang kami alami, Tuhan tolonglah untuk kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan ide, hikmat untuk kami mengembangkan setiap usaha atau pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong, dan Tuhan Engkau yang akan mencukupkan setiap hal yang kami butuhkan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk cuaca yang begitu ekstrim terjadi akhir-akhir ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor. Kami berdoa bila Tuhan Engkau yang akan memelihara mereka. Engkau yang akan memberikan kekuatan. Engkau yang akan memberikan hati yang penuh harap kepada Engkau. Kami juga berdoa menyerahkannya Tuhan. Untuk tangan-tangan yang mengulurkan bantuan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah yang mengantisipasi dan juga menolong setiap korban bencana alam. Tuhan berikan hikmat sehingga bantuan itu benar-benar efektif sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati juga kami di tempat ini di Surabaya yang juga merasakan hal yang sama dengan perubahan cuaca yang begitu cepat. Seringkali membuat tubuh lemah. Kami memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan juga yang akan menolong kami memberikan anugerah kesehatan dan kekuatan. Tuhan terima kasih pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan pelayanan Tuhan yang ada di Papua Sorong untuk sekolah Kristen Exodus.
secara khusus yang di SMP, kami berdoa Tuhan Engkau menolong kebutuhan guru-guru yang pada saat ini juga masih diperlukan. Kiranya Engkau yang akan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk menjadi pelayan-Mu di sana, mengajar anak-anak, bahkan juga membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan semakin dalam. Tuhan Engkau memberkati proses pembelajaran yang pada saat ini juga terus berlanjut. Kami bersyukur Tuhan juga terus menolong proses pembelajaran ini sampai saat ini. Tuhan terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan terus menuntunmu, memberikan petunjuk, memberikan kekuatan dan hikmat hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Terima kasih untuk semua pelayan, Tuhan memberkati kita semuanya.